Selamat malam saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang terus memimpin, terus memberkati dan memelihara hidup setiap kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bersekutu bersama di dalam persetujuan doa pada malam ini. Dan mari kita serahkan persetujuan doa kita dalam tangan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, dan untuk setiap apa yang kami terima dalam hidup kami, sehingga pada malam hari ini ada kesempatan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh hadir di dalam persetujuan doa bersama-sama, menaikkan pujian, penyembahan, dan juga doa-doa kami. Kiranya Tuhan Kau berkenan mendengarkan setiap seruan kami dan menolong kami saat kami berdoa. Kami boleh menaikkan doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Layakkanlah kami ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak menghalangi seruan kami di hadapan-Mu. Kami memohon berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap saat kita menyanyi dan bermazmur menjadi suatu hal yang manis didengar oleh Tuhan. Dan pujian manis Kau dengar boleh mengawali kita di dalam persetujuan doa malam hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari malam hari ini kita menaikkan syukur kita akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Biarlah kita boleh terus memuji, kita terus mengagungkan nama Tuhan. Mari kita mengingat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nafas hidup menguatkan saat kita dalam keadaan yang lemah, menghibur saat kita dalam kedukaan. Kecukupan yang Tuhan berikan setiap waktu, dan uluran tangan Tuhan yang diberikan kepada kita lewat orang-orang sekitar kita. Mari kita bersyukur untuk semuanya itu. Bapa Surgawi, kami datang menaikkan syukur kami. Jika kami mengingat akan berkat Tuhan, jika kami menghitung setiap berkat yang sudah kami terima, maka Tuhan, tak habis-habisnya ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Hanya pujian pengagungan yang dapat kami berikan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan
menolong kami saat kami tidak berdaya, saat kami lemah, saat kami di dalam pergumulan, saat kami dalam kedukaan. Tuhan, Engkau begitu dekat. Engkau terus memelihara kami, menjaga kami, mencukupkan segala kami butuhkan, menyediakan berkat-berkat Tuhan lewat orang di sekeliling kami. Setiap uluran tangan yang kami terima Tuhan, semuanya adalah datang daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah, Sang Pemelihara hidup kami, tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita juga boleh berdoa bagi kehidupan anak-anak Tuhan di masa pandemi ini yang mengalami peningkatan individualitas. Terlalu sibuk mengurusi hidup pribadi kita masing-masing. Terlalu nyaman dengan kehidupan pribadi kita, sehingga kita mulai kehilangan gairah untuk beribadah, untuk bersekutu, dan juga relasi kita dengan saudara seiman, semangat untuk melayani, semua mengalami kemunduran. Biarlah Tuhan boleh menolong kita, sehingga kita kembali dikobarkan semangat untuk mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, dan juga kembali boleh memberi diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama, kita buka suara untuk hal ini. Bapa di surga, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari Tuhan, masa pandemi ini membuat kami begitu egois. Kadang kami hanya memikirkan kehidupan diri kami masing-masing. Kami semakin individualistis Tuhan. Kami menarik diri dari berbagai hal. Kami terlalu sibuk, terlalu nyaman dengan kehidupan pribadi kami, sehingga kami kehilangan gairah untuk beribadah, kehilangan gairah untuk bersekutu dengan saudara seiman, dan kami juga mundur dalam pelayanan. Kami selalu menunjuk orang lain daripada diri kami sendiri. Tuhan, biarlah sekali lagi malam ini kami mohon Tuhan mengobarkan iman di hati kami, semangat kami untuk melayani, sehingga kami boleh memberi diri kami untuk kembali datang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami memberi diri kami untuk melakukan semua itu Tuhan, sebagai bukti akan kasih kami kepada Engkau. Sehingga Tuhan, hidup kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang manis di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita akan lanjutkan dengan pokok doa selanjutnya. Mari kita berdoa untuk pelayanan dari komisi-komisi yang mengalami kendala selama pelayanan online. Kita menyerahkan untuk komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, komisi keluarga, komisi usinda, komisi musik, dan misi penginjilan.
tiap-tiap komisi mengalami kesulitannya masing-masing. Kita mohon hikmat Tuhan untuk pertumbuhan dari komisi-komisi ini dan juga pergumulan dari komisi-komisi ini. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami saat ini juga boleh berdoa menyerahkan untuk setiap komisi yang ada di gereja Tuhan saat ini. Kami mengingat Tuhan, ada komisi sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda, ada wanita, komisi keluarga, usinda, ada komisi musik, ada juga untuk misi penginjilan, di mana selama pelayanan online ini setiap komisi mengalami kesulitannya masing-masing. Ada kendala-kendala tertentu yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau boleh campur tangan sehingga pelayanan online ini tidak menghambat dari pelayanan yang dikerjakan oleh tiap komisi. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan daripada komisi-komisi ini sungguh boleh melayani setiap daripada anggotanya dengan baik, membawa mereka untuk bertumbuh di hadapan Tuhan, dan kasih kami, kerinduan kami akan Engkau tidak menjadi undur. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus di dalamnya, setiap guru sekolah minggu juga, biar mereka semua memikirkan dengan baik dan terus melakukan pekerjaan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, tolong dalam setiap pergumulan komisi, Tuhan Engkau juga membuka jalan, memberi hikmat untuk setiap pembina daripada komisi, memikirkan cara terbaik dan juga kerjasama yang baik, sehingga kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan, lengan Allah yang kuat itu menjadi sandaran dan menjadi kekuatan, menjadi pertolongan bagi setiap komisi. Terima kasih Bapa. Kami tahu dan kami percaya Tuhan sediakan segala sesuatu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga tak boleh berdoa menyerahkan untuk pemilihan majelis periode 2022 sampai 2024 yang akan berlangsung dari tanggal 12 sampai 19 September ini. Kita mohon Tuhan memimpin setiap proses dapat berjalan dengan lancar, baik itu untuk pemilihan online maupun pemilihan onsite. Kiranya Tuhan mempersiapkan setiap calon majelis di dalam pemilihan ini, dan setiap anggota jemaat juga dapat berpartisipasi dengan baik. Kita doakan untuk penyusunan program gereja di tahun 2022 mendatang. Kiranya Tuhan memberi hikmat bijaksana untuk memahami apa yang Tuhan ingin gereja kerjakan. Mari kita berdoa untuk pemilihan majelis dan juga penyusunan program ini dalam tangan Tuhan. Bapa kami di surga, kami saat ini juga terus boleh berdoa menyerahkan untuk pemilihan majelis periode 2022 sampai 2024 ke dalam tangan Tuhan, di mana pemilihan ini akan dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 19 September ini. Tuhan campur tangan bagaimana proses pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, baik yang dilaksanakan secara online ataupun secara onsite. Kami memohon Tuhan boleh menolong setiap calon majelis, berikan mereka hati yang berkobar untuk boleh melayani Tuhan, panggilan untuk boleh memberi yang terbaik di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan di gereja Tuhan. Berikan kesetiaan untuk memenuhi panggilan itu. Berikan mereka hati yang rindu untuk berkontribusi di bagi gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga setiap jemaat Tuhan boleh memberikan dukungan sepenuhnya melalui pemilihan ini, sehingga mereka boleh berpartisipasi. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk penyusunan program di tahun 2022 ke dalam tangan Tuhan. Memang banyak hal Tuhan kami tidak tahu, tapi kami percaya ada tangan pimpinan Tuhan yang akan menolong masa depan daripada gereja Tuhan. Kami menyerahkan apa saja yang harus disusun, yang dikerjakan ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan yang sungguh tahu apa yang terbaik bagi gereja Tuhan. Tuhan, Engkau memimpin, memberi hikmat bagi setiap kami yang berbagian di dalam penyusunan program, sehingga setiap kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gereja Tuhan kerjakan, sehingga Tuhan, program-program yang disusun nantinya sungguh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu
Tuhan tidak melepaskan gereja Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan gereja Tuhan berjalan sendiri, tetapi ada pertolongan Tuhan dan ada kehendak Tuhan dan yang dinyatakan di dalam gerejamu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan. Amin. Saat yang indah adalah saat kita berhadapan dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Satu pujian, menikmati kasih-Mu, mengingatkan kita betapa indahnya hidup dalam anugerah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bau wadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saat ini kita boleh berdoa bagi setiap orang percaya, boleh mengingat akan hutang Injil yang harus kita bayar. Kiranya di bulan misi ini
mendorong kita kembali bersemangat mengabarkan kabar keselamatan bagi mereka yang terhilang. Dan setiap kita terpanggil untuk melakukan bagian kita di dalam Injil. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, amanat agung yang harus kami kerjakan. Tuhan, ingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan ada hutang Injil yang harus kami bayar. Berikan kami hati yang bersemangat, berikan kami kekuatan, keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan kepada mereka yang terhilang. Tuhan, orang-orang yang terhilang ini ada di sekitar kami. Sebagian mereka bahkan orang yang kami kenal begitu dekat. Tuhan, kadang kami hanya tidak berani, kami terlalu takut, kami khawatir. Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan untuk mengambil bagian ini, supaya kami terus sadar bahwa itu adalah hal yang harus kami kerjakan. Bukan tugas orang lain, tapi tugas kami, Tuhan. Biar Roh Kudus boleh mengajar kami, menguatkan kami, menopang kami, bagaimana kami dapat memberitakan Injil keselamatan itu bagi mereka yang Tuhan telah mati baginya. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa secara khusus untuk Komisi MIPI. Kita menyerahkan untuk pelayanan dari komisi ini. Tuhan boleh menolong supaya mereka terus boleh Tuhan pakai. Ada kerjasama yang baik dalam para pengurusnya. Diberikan panggilan dan visi misi yang sama, sehingga semakin banyak jiwa yang dapat dibawa kepada Tuhan. Tuhan juga menolong mereka untuk mengatasi kendala atau rintangan maupun hambatan yang mereka hadapi saat mereka melayani di lapangan. Tuhan boleh menguatkan mereka, memberikan mereka kesabaran di dalam melayani dan bekerja di ladang Tuhan. Mari kita berdoa untuk komisi ini. Tuhan, kami saat ini juga menyerahkan kembali komisi misi penginjilan dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau boleh menolong bagaimana komisi MIPI sungguh dapat Tuhan pakai menjadi ujung tombak di gereja Tuhan di dalam mengabarkan Injil ke seluruh daerah, secara khusus di daerah Jambi ini. Tuhan, kami memohon Tuhan yang boleh memberikan visi misi yang sama di dalam seluruh kepengurusannya, sehingga mereka mendengarkan panggilan yang sama dari Tuhan, ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain, sehingga mereka bersama-sama sungguh bergandeng tangan untuk membawa jiwa bagi Engkau. Kami berdoa untuk setiap kesulitan, kendala, hambatan, rintangan yang mereka hadapi saat mereka berada di lapangan. Ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di dalam penyusunan berbagai program kerja. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau menolong mereka sehingga hambatan-hambatan ini boleh terselesaikan dengan baik, dan di dalam pelayanan mereka sungguh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pakai komisi MIPI di gereja Tuhan tempat ini untuk mengabarkan Injil keselamatan sampai ke pelosok-pelosok provinsi Jambi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan mendukung saudara-saudari kita yang sedang sakit dan lemah tubuh. Yang pertama, kita berdoa untuk Bapak Susanto Wijaya, yaitu suami dari Ibu Kam Meven yang mengalami stroke. Kemudian untuk Ibu Litio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang sedang lemah tubuh. Kita juga berdoa untuk iman percayanya
boleh semakin bertumbuh. Berdoa juga untuk Ibu Eng Sak Kyun, Mama dan Ibu Karisma yang sakit saraf leher terjepit dan juga stroke ringan. Berdoa untuk Ibu Watico, Mama dari Ibu Intan dan juga Bapak Hendro yang sakit demensia. Ibu Ong Chun Yen, anak dari Ibu Li Ikming yang ada benjolan di perut. Dan jika kita juga berdoa untuk jemaat yang saat ini berada di dalam perawatan ataupun dalam masa pemulihan dari infeksi virus COVID-19. Mari kita bersama-sama berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh. Bapa di surga, kami saat ini boleh menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dan lemah tubuh ke dalam tangan Tuhan. Kami mengingat untuk Bapak Susanto Wijaya yang mengalami stroke. Tuhan, Engkau boleh menolong dia di dalam masa-masa perawatan dan pemulihannya. Tuhan campur tangan sehingga dia boleh segera dipulihkan, dan biarlah imannya boleh bergantung kepada Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan menjadi satu keyakinan di mana dia terus dihiburkan dan dikuatkan. Kami percaya Tuhan menyediakan hal terbaik, kesembuhan yang datang daripada Engkau. Berdoa terus mendukung Ibu Lee Teo Chun yang sedang lemah tubuh. Tuhan juga boleh menolong dia, terlebih untuk iman percayanya boleh Tuhan kuatkan, teguhkan, dan dia sungguh boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Berdoa juga untuk Ibu Eng Sak Kyun yang sakit saraf leher terjepit dan juga stroke ringan. Tuhan juga terus boleh mengasihi ibu kami ini dan terus menghiburkan dia dan menguatkan dia, sehingga Tuhan di masa-masa seperti ini dia terus boleh bergantung kepada Tuhan dan imannya juga boleh terus dikuatkan. Berdoa juga untuk Ibu Watico di dalam sakit demensia. Tuhan, Engkau juga terus boleh memelihara ibu kami ini, menolong dia melewati masa-masa usia lanjutnya. Menyerahkan untuk Ibu Ong Chun Yen di mana ada benjolan di perut. Tuhan juga campur tangan di dalam pengobatan, perawatan, dan Tuhan campur tangan dalam setiap yang dia butuhkan. Biarlah iman kepada Tuhan juga tidak menjadi undur, dan dia percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas sakit penyakit yang dialami. Berdoa juga Tuhan saat ini mengingat untuk jemaat-jemaat yang Tuhan yang berada di masa perawatan ataupun di masa pemulihan pasca terpapar virus COVID-19. Tuhan, Engkau melihat kebutuhan mereka masing-masing yang berbeda. Tuhan, Engkau menolong mereka, terlebih di antara mereka ada yang mengalami kecemasan. Tuhan juga boleh menghiburkan, menguatkan mereka. Jika mereka ada yang saat ini masih lemah dalam tubuh, Tuhan juga boleh mengembalikan fisik mereka untuk kembali boleh sehat dan kuat. Dan di antara mereka saat ini Tuhan yang masih dalam perawatan, Tuhan juga buka jalan, dan Tuhan sendiri yang boleh campur tangan sehingga apapun yang dipakai boleh memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu Tuhan dan cara Tuhan paling tepat bagi tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk webinar pendidikan Kristen yang diselenggarakan oleh Sekolah Kristen Bina Kasih yang akan diadakan pada hari Sabtu ini tanggal 11 September tahun 2021 jam 7 malam, yang bertemakan tentang pornografi, dan kita berdoa untuk pembicaranya dan media yang digunakan agar webinar dapat berjalan dengan lancar. Kiranya setiap orang tua juga dapat mengikuti webinar ini. Mari kita berdoa untuk acara ini. Tuhan, kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk penyelenggaraan webinar pendidikan Kristen yang diadakan oleh SKBK di hari Sabtu tanggal 11 September. Kami menyerahkan Tuhan untuk pembicara, untuk media yang digunakan untuk webinar ini. Dan Tuhan, Engkau juga boleh menolong bagaimana orang tua boleh mengambil partisipasi dan mengikuti webinar ini, sehingga kami mempunyai wawasan dan juga pengetahuan yang baik mengenai bagaimana kami dapat mengasuh anak kami di masa-masa online di mana pornografi menjadi begitu mudah untuk dapat ditemui oleh anak-anak kami. Tuhan, Kau tolong bagaimana webinar ini dapat berjalan dengan baik dan setiap kami boleh berpartisipasi dalamnya, sehingga webinar ini memberikan kami wawasan, penambahan pemikiran, mengerti dan tahu apa yang kami lakukan di dalam keadaan saat ini.
Kami menyerahkan Tuhan segala yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan webinar ini, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Nathan. Nah, kita naikkan pujian Lingkup Piku untuk menyambut firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Waktu selanjutnya kami persilahkan Pendeta Nathan untuk membawakan firman Tuhan. Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menikmati pemberian Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Engkau, memohon pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu untuk mengerti firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan, menyiapkan setiap hati kami untuk dapat tenang mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memikirkannya, merenungkannya, dan terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih Allah, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan mendasari renungan firman Tuhan. Kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah." Alkisah di negeri Anta-Beranta, ada seorang raja yang mengalami gangguan tidur, saudara. Berhari-hari dia tidak bisa tidur. Pada suatu hari dia menelusuri hutan bersama dengan para pengawalnya. Ketika sampai di hutan, dia menemukan ada seorang bapak yang tertidur pulas dengan kapak dan potongan kayu di tengah hutan itu. Lalu penasaranlah sang raja melihat bapak ini tidur begitu pulas. Dibangunkannya, tapi masih juga belum bisa bangun. Begitu nyenyak, begitu pulas, begitu lelap tertidur sang bapak ini. Akhirnya bapak ini kaget dan terbangun melihat ada rombongan raja yang berada di hadapannya. Lalu sang raja begitu penasaran, dia cepat-cepat menanyakan, apa sih rahasianya? Kenapa bapak bisa tidur begitu lelap
di tengah hutan seperti ini. Bukan di tempat yang nyaman, di tempat yang enak. Justru di tengah hutan bersama dengan kapak dan potongan-potongan kayu, Bapak tertidur begitu lelap. Dan sang bapak itu juga merasa aneh pertanyaan daripada sang raja. Dia kebingungan untuk menjawabnya. Rahasia apa? Rahasia apa? Saya tidak punya rahasia apapun. Saya hanya bisa tidur. Setelah saya kerja, saya potong kayu, saya tertidur. Dan saya tertidur dengan lelap dan begitu nyenyak. Saudara terkasih Tuhan, dalam kisah ini kita belajar bahwa sang raja, walaupun kaya dan punya segala sesuatu, punya tempat tidur yang empuk, tempat tidur yang nyaman, tapi tidak bisa memiliki kepuasan dalam tidur. Sebaliknya, dibandingkan dengan si bapak tua yang miskin ini dapat menikmati tidurnya di tengah hutan dengan begitu lelapnya. Benarlah perkataan yang seringkali mungkin kita dengarkan. Bisa membeli tempat tidur yang empuk, tetapi tidak bisa membeli tidur yang lelap. Bisa membeli makanan yang enak-enak, tetapi tidak bisa membeli nafsu makan yang lahap. Bisa membeli alat olahraga yang mahal, vitamin-vitamin yang mahal, tetapi tidak bisa membeli kesehatan yang baik. Bisa membeli rumah mewah, rumah yang begitu dengan segala sesuatu yang begitu ada, tetapi belum tentu bisa membeli kenyamanan untuk tinggal di dalam rumah itu. Dalam hidup ini persoalannya sesungguhnya bukan soal kaya atau miskin, tetapi persoalannya bagaimana kita dapat menikmati hidup ini atau tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita memikirkan hal ini ketika kita bicara tentang menikmati hidup, menikmati pemberian Tuhan, mungkin kita ada yang berpikir bahwa bukankah ini terkesan agak duniawi, ya, menikmati hal-hal yang bersifat materi agak duniawi. Bahkan dalam beberapa kalangan juga mengatakan bahwa ketika menikmati hal-hal ini seakan-akan ada rasa bersalah atau rasa berdosa di hadapan Tuhan. Apakah demikian, saudara? Ketika kita membaca beberapa bagian daripada kitab Pengkhotbah ini, maka kita akan menemukan, saudara, bukan hanya pasal 3 ayat 12 sampai 13, tapi bagian Pengkhotbah pasal 2 ayat 24-25 dikatakan tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dari dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Saudara, ayat-ayat tersebut baik di pasal 3, pasal 2 itu memberikan satu kesan bahwa kehidupan ini seharusnya dinikmati sebagai pemberian Allah. Ya, jikalau kita mengikuti pembacaan daripada kitab Pengkhotbah, maka kita akan menemukan bahwa ada seorang yang dinamakan pengkhotbah, ya, tapi lebih dikenal Kohelet, ya, Kohelet. Memang Indonesia menerjemahkan pengkhotbah, tapi lebih dikenal sebagai Kohelet, seorang tampaknya sebagai pembicara utama di dalam kitab Pengkhotbah ini. Dia adalah seorang yang bijak, seorang yang bukan berkhotbah tetapi lebih ke arah filsafat. Ya. Sang Kohelet ini dia memikirkan, dia merenungkan, dia mengamati akan hidup ini, sehingga beberapa bagian dalam kitab Pengkhotbah kita melihat dia mengatakan bahwa hidup ini harus dinikmati. Hidup ini dinikmati sebagai pemberian Allah. Khususnya ketika kita membaca di Pengkhotbah pasal 3, kita menemukan bahwa di awal Kohelet ini mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ini ada waktunya. Dan di ayat 11, ayat yang sudah menjadi ayat yang tidak asing bagi kita, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk tidak dipeluk, dan lain sebagainya. Tapi di akhir itu, sang Kohelet menemukan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya, dan manusia tidak dapat menyelami
apa yang dilakukan Allah. Nah, di tengah kehidupan yang demikian, kehidupan yang penuh teka-teki dan penuh misteri ini, banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan tidak dapat dijawab. Baik saudara, kita bisa melihat di sini, sang pengkhotbah mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Kohelet menganjurkan bahwa hidup ini harus dinikmati. Nikmatilah hidup ini. Dikatakan tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup, daripada makan dan minum, menikmati kesenangannya dalam segala jeripaya manusia. Kohelet katakan itu adalah pemberian Allah. Jika memang seperti itu, kita menikmati hidup sebagai pemberian Allah. Akan tetapi, bagaimana cara pandang untuk menikmati hidup ini menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui. Bagaimana kita dapat menikmati pemberian Allah ini? Pertama, kita lihat bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk menikmati pemberian Allah. Kita harus memiliki kemampuan untuk menikmati pemberian Allah sebagai bagian daripada anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu adalah anugerahnya bagi kita. Dengan kata lain, kuasa untuk menikmati, adanya kuasa untuk menikmati apa yang kita punya, dan itu berasal dari Tuhan. Ya, ada kuasa untuk menikmati. Bagi saudara, tanpa kita sadari, sebenarnya begitu banyak kita terjebak dalam situasi dan kondisi yang berusaha hanya untuk mencari, untuk mengejar, untuk mendapatkan tanpa menikmatinya. Berusaha untuk mengejar, mendapatkan, meraih apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak menikmatinya. Dan kita tahu dunia ini terus mengiring kita untuk berpikir bahwa harta kekayaan, uang yang banyak pasti akan membuat kita bahagia dan hidup tenang. Akhirnya itulah yang kita kejar, dan bukan hanya kita kejar, beberapa orang terjerat di dalamnya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk terus berfokus hanya untuk mencari harta tanpa memikirkan pentingnya sebuah karunia untuk menikmatinya. Semua akan sia-sia tanpa karunia untuk menikmati. Pada akhirnya kita akan terus berusaha dan mengejar menjadi kaya. Namun kita melupakan satu hal yang teramat penting dan sangat penting itu, yaitu diperlukannya kuasa untuk menikmati. Seorang mengatakan bahwa kuasa untuk menikmati ini adalah lebih penting daripada terus mencari uang. Karena jika ini tidak kita miliki, maka kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan tidak dapat menikmati berkat Tuhan itu. Seberapa limpahnya harta itu pada kita, kita tidak akan menikmati jikalau itu yang kita cari, tetapi tanpa menikmati berkat Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang sangat kaya, tetapi hidupnya tidak bahagia, karena mereka tidak memperoleh kuasa untuk menikmati. Sebaliknya, ada orang-orang yang biasa-biasa saja, pendapatannya biasa-biasa saja, hidup hanya secukupnya dari hari ke hari, tetapi dia memiliki hati yang bersyukur, dia memiliki kebahagiaan bersama dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi jelas di sini, ketika kita menikmati pemberian Tuhan, kita butuh karunia atau kuasa untuk menikmati. Dan sekali lagi, itu berasal dari Tuhan. Tepatlah pada bagian lain dari pengamatan Kohelet ini dia katakan, di dalam pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Dia katakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lainlah yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, saudara terkasih Tuhan, kemampuan untuk menikmati pemberian Allah itu merupakan karunia Tuhan. Kita bukan hanya berusaha mencari, berusaha untuk mendapatkan
Bukankah ketika ada karunia untuk menikmati adalah hal yang penting dan mendasar yang dapat membuat kita merasa bahagia? Seperti halnya pengkhotbah ya, di dalam frasa-frasa yang kita bisa temukan, dia katakan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik untuk menikmati kesenangan hidup dalam segala jerih payah, makan dan minum itu adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita melihat kekayaan harta benda dan berkat-berkat jasmani ini merupakan karunia Allah. Ya, karunia Allah yang patut kita syukuri. Ketika kita bersyukur, ini berkaitan dengan kuasa atau karunia untuk menikmati pemberian Allah. Kita menerima bagian kita bisa bersuka cita menikmati hasil jerih lelah kita, dan kita bersyukur. Dan itu pun kita melihat sebagai karunia Allah di dalam hidup kita. Jika kita dapat menerima pemberian Allah dengan bersyukur, maka kita akan bisa menikmatinya. Baik saudara bisa membayangkan, jikalau kita menikmati pemberian Allah tanpa bersyukur, kita tidak pernah puas, selalu merasa ada yang kurang, dan tentunya kita tidak akan pernah dapat menikmati pemberian Tuhan itu, bukan? Kita tidak akan dapat menikmati. Selalu ada yang kurang, kita tidak bersyukur, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Kita tidak akan pernah menikmati pemberian Tuhan. Pengkhotbah berbicara dengan jelas bahwa ada kuasa untuk menikmati sebagai bagian karunia, anugerah daripada Tuhan yang tidak boleh diabaikan atau kita lupakan. Kita lihat, jikalau pengkhotbah mengangkat pesan-pesan ini beberapa kali, tentunya, Bapak Saudara, tentunya ini merupakan satu hal yang penting, yang namanya kuasa untuk menikmati, yang namanya kuasa untuk menikmati anugerah Tuhan itu yang berasal daripada Allah. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang memampukan kita untuk bisa menikmati setiap hasil jerih payah kita dengan bersuka cita. Dan itu tidak tergantung dari besaran harta yang kita miliki, melainkan sejauh mana kedekatan, kesetiaan, ketaatan kita di hadapan Tuhan. Sang pemberi itu, ya, gimana kita bisa taat kepada sang pemberi itu, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, dan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menikmati berkat-berkatnya. Sebab itu kita maju ke dalam bagian yang kedua, bahwa ketika kita menikmati pemberian Tuhan, menikmati pemberiannya, namun tidak mengabaikannya. Ya, saudara, kita ingat selalu bahwa Allah adalah penguasa atas hidup manusia. Dan segala sesuatu yang kita miliki, yang dimiliki oleh manusia itu berasal dari Allah. Apa yang ada pada kita, yang kita dapatkan, yang kita peroleh, dan mungkin yang seringkali kita katakan yang kita miliki, ya, sesungguhnya bukan kita miliki semua, itu hanya pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Baik saudara, itu berasal daripada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya buat kita. Semuanya itu diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Ingat, Paulus pernah katakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena itu, hendaklah kita bijaksana untuk menikmati hidup ini, atau untuk menikmati pemberian Allah ini dalam ketaatan penuh kepadanya, mengasihinya dengan sepenuh hati, untuk memiliki hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Baik saudara, kita perlu perhatikan, ketika motivasi kita ini beralih dari mengasihi Tuhan kepada menimbun sebanyak-banyaknya harta, uang, dan selain sebagainya, ya, tentunya akan membuat kita tanpa merasa cukup dan sebagainya. Ketika itu kita mulai mengorbankan waktu kita bersama dengan Tuhan. Bahkan kita mulai fokus dengan mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa batas. Dan apalagi saat itu kita mulai memberhalakan pemberian-pemberian Tuhan sebagai yang utama daripada Tuhan. Dan pada akhirnya mungkin saja kita bisa meninggalkan Tuhan karena mengejar akan pemberiannya. Ini perlu kita perhatikan, saudara.
motivasi dan menikmati pemberian itu baik, tetapi jangan sampai itu menjadi fokus kita, akhirnya Tuhan dikesampingkan. Yesus pernah menasihatkan ketika berbicara tentang harta kekayaan, dia selalu mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan kekayaan harta benda dan pemberian-pemberian Allah. Dia katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini harus menjadi satu kalimat, satu prinsip yang mengingatkan kita selalu. Di mana harta kita berada, terkadang disitulah hati kita berada. Kita ingat, jika kita semakin jauh dan hal itu terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak menikmati apa yang telah kita miliki, apa yang telah diberikan Allah. Sadarilah, pada saat itulah kita tidak akan merasa apa yang kita kumpulkan itu, itu ternyata sia-sia adanya tanpa kehadiran karunia untuk menikmati pemberian-pemberian Allah dalam hidup kita. Betapa malangnya, betapa menyedihkannya meninggalkan Tuhan demi harta kekayaan, kenyamanan, kesenangan hidup kita belaka. Meninggalkan demi pemberiannya daripada berdekat kepada sang pemberi itu tersebut. Oleh sebab itu mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita telah bersyukur kepada Tuhan? Kita puas terhadap segala sesuatu yang telah kita miliki, tanda petik. Apakah kita masih saja selalu merasa kurang ini, kurang itu? Apakah kita masih bisa menikmati hasil kerja kita? Atau semua itu masih saja tidak membuat kita bahagia? Saudara, kita perlu menyelidiki itu kembali. Jika ini terjadi, mintalah hikmat Tuhan agar kita bisa memandang segala sesuatu dengan bijaksana untuk menikmati pemberian-pemberian Allah di dalam hidup kita dengan tidak mengabaikannya. Banyak atau sedikit tidak masalah. Yang penting kita bisa bersukacita, bersyukur dalam menikmati setiap berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita tanpa mengabaikan sang pemberinya. Yang ketiga, ketika kita menikmati pemberian Tuhan, kita ingat panggilan untuk menikmati pemberiannya itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diberikan. Panggilan untuk menikmati hidup ini sebagai pemberian Tuhan itu bukan berarti saya mau lakukan apa yang ingin saya lakukan. Bukan demikian. Bukan hanya apa yang saya lakukan, apa yang saya ingini saya lakukan. Tidak, baik saudara. Dengan kata lain, bahwa kita menikmati pemberian Tuhan itu dengan sesuka hati kita. Kita menikmatinya dengan sepuas-puasnya. Bahkan kita menikmatinya tanpa lagi memperdulikan orang lain. Apalagi menikmati itu di dalam keberdosaan di hadapan Tuhan. Ketika Kohelet mengatakan menikmati pemberian Tuhan, bukanlah yang dimaksudkan demikian kepada para pembaca kitab pengkhotbah ini. Tentu bukan hal yang demikian yang dimaksudkan oleh Kohelet ini ketika menikmati pemberian Tuhan. Kita harus menyadari ketika kita menikmati pemberian Tuhan, kita harus memiliki sikap yang bertanggung jawab kepadanya. Seringkali kita termakan filsafat dunia, pandangan dunia. Hidup ini hanya sekali, nikmatilah sepuas-puasnya, carilah sedapat-dapatnya, sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Salah. Kohelet mengingatkan kepada kita dalam penutup kitab pengkhotbah ini. Pasal 12 ayat 14. Semuanya itu, setiap perbuatan kita akan dibawa kepada pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya apa di sini? Ada tanggung jawab. Ketika mendapatkan pemberian Tuhan, ada tanggung jawab. Respon kita bukan hanya menerima, tetapi ada tanggung jawab kita untuk menikmati pemberian Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kepuasan apapun yang Dia berikan kepada kita. Kita menghargai dan bersyukur untuk segala sesuatu sebagai hadiah dari Tuhan dan menikmatinya. Dan tidak pernah lupa bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan sendiri. Apa yang kita bisa pelajari sebagai inti renungan kita pada malam hari ini? Kita mengimani bahwa segala sesuatu merupakan pemberian yang datangnya dari Tuhan. Lebih dari itu,
kemampuan untuk bisa menikmati segala yang baik itu juga datangnya dari Tuhan. Saudara, saya ingin katakan, nikmatilah waktu bersama dengan keluarga. Termasuk mungkin dalam kehidupan kita perlu menikmati hal-hal yang remeh-temeh yang kita temui dalam kehidupan kita. Nikmatilah keseharian kita, nikmatilah hasil pekerjaan kita, jerih lelah kita, apresiasi diri kita, belilah sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin ada saatnya kita perlu tontonan hiburan, nikmati semuanya itu. Saudara, Alkitab juga berisikan hal-hal yang bersifat menikmati hidup. Kalau kita melihat, Alkitab mengatakan ada pesta-pesta, ada kegembiraan dan sukacita. Nikmati makanan yang manis-manis. Dan bahkan kita lihat Tuhan Yesus sendiri menghadiri pesta pernikahan. Dia sering makan dan minum sehingga orang menuding dia pelahap dan peminum. Tuhan Yesus menikmati semuanya itu. Ketika dia bangkit, dia makan bersama dengan murid-muridnya. Tetapi saudara, apa yang terpenting dalam hidup kita bukan hanya kesempatan untuk makan dan minum bersenang-senang, tetapi kesadaran bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita harus sadar bahwa makanan, minuman, dan kenikmatan yang serupa dengan itu hanyalah sebagian kecil daripada berkat Tuhan. Lebih dari semuanya itu, berkat yang terbesar untuk kita adalah keselamatan jiwa kita melalui Yesus Kristus. Saudara, di akhir renungan ini saya mengutip Pengkhotbah pasal 9 ayat 7-9. Dia mengatakan demikian. Kohelet mengatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Akhir kata, saya ingin katakan, banyak orang hanya bisa mencari dan memiliki, tetapi tidak bisa menikmati. Berbahagialah kita jika kita bisa menikmati semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk belajar menikmati pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup kita. Nikmatilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk menikmati pemberian-Mu di dalam koridor yang benar, di dalam prinsip-prinsip yang benar, di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, sekali lagi ajari kami untuk menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi juga tolonglah kami, jangan sampai kami berdosa ketika kami menikmati apa yang menjadi pemberian Tuhan dalam hidup kami. Kami berjaga-jaga, khususnya segala kesenangan, segala harta benda yang kami miliki itu, terkadang itu bisa menjadi jerat bagi kami. Tetapi di atas semuanya itu, ajar kami juga untuk melihat sisi yang lain, belajar untuk menikmati apa yang Tuhan berikan sebagai anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati untuk firman-Mu ini, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman hidup kami untuk belajar mengerti akan hidup di dalam Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan kita akan menutup persoalan doa kita. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.